Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan pendampingan individu yang pertama ya Pak. Pada saat ini hari Senin ya, tanggal 15 Juli, tepatnya dengan hari masuk ya hari pertama masuk sekolah. Nah, gimana nih Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini begitu semangat menyambut siswa baru selama kurang lebih 2 minggu libur ya. Alhamdulillah hari ini semua peserta didik dari mulai kelas 1 sampai yang baru sampai kelas 6 semuanya hadir. Dan tadi saya dan guru-guru yang lain juga kepala sekolah itu mengadakan kegiatan apel pagi Acara ya? untuk Masih ada tradisi ini kayak rebutan kursi atau rebutan meja tuh Pak? Tadi alhamdulillah pas kami datang pintu kelas masih tertutup, masih terkunci, tapi anak-anak dan wali murid itu sudah semangat di depan kelas. Ya. Saya akan jelaskan dulu ya Pak, fokus pendampingan kali ini yang pendampingan pertama ini. Pertama, diskusi tentang belajar daring yang sudah Bapak lakukan selama kurang lebih 1 bulan ya. Kemudian nanti ada refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran belajar Dewan Guru. Kemudian diskusi tentang pembuatan kerangka portofolio. Alhamdulillah Pak Mahfudin udah bagus kerangka portofolionya ya. Karena waktu loka orientasi kita sudah belajar ya, sama-sama belajar. Kemudian yang keempat, diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Kemarin Pak Mahfudin sudah menuliskan ya dengan kepala sekolah waktu itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan? Gimana nih Pak? Udah sampai apa saja atau materi apa saja yang sudah Bapak dapatkan selama 1 bulan pembelajaran daring? Terima kasih. Alhamdulillah pertama saya masuk atau ikut pendidikan berpenggerak sebelum dan sesudah masuk sampai hari ini hampir sudah berjalan 1 bulan. Banyak sekali ilmu-ilmu baru, pengetahuan baru yang saya dapatkan selama proses kurang lebih 1 bulan ini, baik itu melalui belajar mandiri, kemudian kita itu belajar berkolaborasi dengan teman-teman satu angkatan kan, apalagi dibimbing oleh pengajar praktik yang begitu hebat, kemudian pastinya juga sungguh luar biasa. Alhamdulillah dari mulai orientasi lokal awal saya masuk ikut, alhamdulillah jadi banyak sekali pengetahuan tentang guru penggerak yang bagaimana nanti diimplementasikan ke sekolah kami, ke rekan-rekan sejawat kami, terutama ke peserta didik sebagai objek. Tujuan akhir nanti ya, tujuan akhirnya adalah pembelajaran berpihak pada murid ya. Terus juga alhamdulillah selama kurang lebih sebulan ini, baik itu dari mulai kita di modul 1.1, kemudian mulai diri adaptasi, kemudian ada juga ruang kolaborasi. Di situ banyak sekali yang sudah saya dapatkan, ada di beberapa catatan juga di buku sudah kami buat, dan itu semua sudah dituangkan dalam kegiatan jurnal di mingguan, baik di mingguan 1 maupun jurnal mingguan yang kedua. Dan semua itu mungkin belum seberapa karena kita
baru awal menginjak ya, baru awal, awal. tapi sudah terasa banget gitu kan. Ya, ada perubahan yang dirasakan ya, Pak. dirasakan oleh kami sebagai CGP ini. Saya juga sudah mengecek ya Pak di LMS, dan ternyata Pak Mapudin ini pertama kehadiran ya, kalau online, kegiatan online itu tepat waktu gitu ya. Kemudian saya mengapresiasi sekali Pak Mapudin, kemudian tugas-tugasnya ya yang di LMS saya perhatikan itu sudah sesuai. Ya mudah-mudahan ini bisa kembali dipertahankan ya untuk ke depannya. Kemudian ini Pak, kebetulan kan Pak Mapudin di SD ya, bagaimana nih ekosistem sekolahnya mendukung juga kegiatan Pak Mapudin sebagai guru penggerak. Terima kasih. Pada awalnya mungkin pada awalnya itu pasti ada kekhawatiran, jadi salah satu pendidik di SD Turutan 3 ini mengikuti pendidikan guru penggerak. Pasti ada kekhawatiran tadi peserta didik atau murid di kelas itu akan selalu ditinggal. Kemudian kekhawatiran lainnya, banyak tugas-tugas dari sekolah, terutama yang berkaitan dengan kegiatan mengajar akan terbengkalai. Tetapi dari semua kekhawatiran tersebut, setelah saya masuk ke dalam kegiatan tersebut, kemudian kepala sekolah juga istilahnya tahu mendukung, ternyata dari kekhawatiran tersebut bisa dipecahkan solusinya dengan cara tadi bisa kita mengatur waktu dengan tepat, mengerjakan tugas juga bisa kita kerjakan tanpa mengabaikan tugas dari sekolah. Yang terpenting kita ikut CGP ini jangan sampai peserta didik kita itu ditinggalkan, diabaikan. Tetap yang paling utama adalah karena itu tujuannya untuk pendidikan pada berpihak pada murid ya. Nah kemarin Pak, waktu loka orientasi Pak Mapudin sudah mengisi, ada harapan, ada kekhawatiran, itu bisa dilihat lagi ya, dan dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah. Pertama ya Pak, saya pertanyaannya adalah setelah melakukan pembelajaran daring selama kurang lebih 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran Bapak saat ini? Jadi awalnya sebelum ikut lokal, kemudian ikut apa istilahnya pembelajaran daring ya, baik itu kolaborasi di virtual ataupun di LMS, diskusi dengan teman-teman, ternyata kekhawatiran yang awalnya dikeluhkan, kemudian harapan-harapan yang pernah disampaikan, ternyata memang jujur kekhawatiran pasti ada ya, di tengah jalan pasti ternyata ini kekhawatiran bahwa nanti terus akan terabaikan karena banyaknya tugas dari baik itu keluarga, dari sekolah atau dari keluarga yang terdekat. Ternyata semua itu khawatir bisa kita pecahkan solusinya dengan tadi kita sebisa mungkin mengatur waktu atau jadwal yang pernah kita buat ataupun istilahnya dadakan, karena kalau pernah dirasakan selama berjalan sebulan ini ada pertemuan kolaborasi virtual ternyata bersamaan dengan kegiatan lain, terutama perihal dengan keluarga, karena bagaimanapun tetap keluarga itu tidak bisa ditinggalkan, apalagi kemarin pas liburan saya kan punya anak di pesantren, pas jemput pas berkaitan dengan bertepatan dengan kegiatan virtual tersebut. Akhirnya ya solusinya tetap di virtual kita ikuti walaupun di tengah perjalanan. Jadi Pak Mapudin akhirnya bisa menemukan solusinya tersendiri ya, bagaimana memanage waktu ini ya, karena ya
karena kegiatan di sekolah, karena keluarga gitu, atau kegiatan mungkin di masyarakat juga ya Pak. Nah, yang berikutnya Pak, apa saja kekhawatiran yang sebelumnya nih Bapak rasakan dan terjadi atau belum terjadi nih Pak? Misalnya sulit ya tadi membagi waktunya. Nah ini sekarang ini dirasakan atau bagaimana? Untuk kekhawatiran yang awalnya ada di pikiran, Ya. ternyata pernah terjadi juga. Iya. Contohnya tadi Pak, Iya. contohnya kekhawatiran bahwa nanti tugas-tugas yang dari kegiatan ini apakah bisa tepat waktu, apakah nanti bisa lewat waktu yang dibatasi. Ternyata yang tadi ada satu tugas yang terlewat gara-gara banyak kesibukan, tapi ya mungkin untuk kedepannya bisa kita memanage waktu yang tepat kan. Walaupun sampai saat ini mungkin ada salah satu kekhawatiran yang belum terjadi dan mudah-mudahan ya tidak terjadi gitu kan. Nah ini Pak, boleh dilihat lagi yang harapan-harapan nih Pak. Harapan. Nah harapan-harapan yang apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud Pak? Ada di situ Pak. Oh, masih ingat gak Pak harapan-harapan? Waktu diisi dengan kepala sekolah ya. Harapan-harapan yang sudah terwujud selama pembelajaran 1 bulan ini. Jadi harapan saya masuk ke CPP ini yang pertama kita sebagai pendidik itu harus menjadi agen perubahan di sekolah, terutama di kelas. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit di sekolah saya itu sudah bisa sudah bisa melaksanakan jadi agen perubahan tersebut. Diantaranya tadi tentang belakang para murid, di mana kita murid itu selalu mengutamakan apa sih yang ditanyakan murid itu, cara belajarnya, cara mendapatkan materi, kemudian ada istilahnya kita diskusi dengan peserta didik bagaimana dalam pembelajaran tersebut. Kemudian dengan rekan sejawat juga alhamdulillah sebagai calon agen perubahan sudah ada dukungan, sudah ada penampakan di sekolah dengan cara kita belajar bersama, kita mendengarkan rekan dari yang tidak tahu kita kasih tahu, dan alhamdulillah sampai saat ini mudah-mudahan sampai 6 bulan ke depan bisa lebih meningkat lagi ke masalah nilai-nilai yang ada pada diri saya, terutama setelah mengikuti pendidikan berkelanjutan. Ada berapa CGT Pak di sekolah ini? Di sekolah ini baru yang ikut baru 1, cuman sejatinya ada 2 yang sudah dinyatakan lulus, saya dan Ibu Tri. Alhamdulillah baru 1 ikut menggerak. Baik. Adakah harapan baru yang Bapak harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan Pak? Baik pembelajaran daring ya, terutama pembelajaran daring. Ada harapan nggak Pak selama pembelajaran daring ini? Untuk pembelajaran daring yang saya harapkan ini berkaitan dengan peserta didik atau daring dulu. Oh, daring dulu. Ya. Jadi untuk pembelajaran daring itu, jadi yang sudah kita laksanakan dari Pak Fasil, instruktur juga, alhamdulillah untuk waktunya sudah, kesepakatan kita sudah sesuai lah. Jadi kita bisa diseling, ada yang pagi, ada yang sore, ada yang siang gitu kan. Jadi kita bisa
merasakan gitu kan. Dan kemudian apa ya, harapannya ya mudah-mudahan untuk Bisa pribadi diikutin saya ya. untuk pribadi saya di dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan itu tidak sampai terlambat gitu dan tepat waktu. Kemudian juga harapannya juga lagi di saat ikut virtual saya tepat waktu sampai selesai. Itu mungkin harapan-harapan yang saya inginkan untuk kedepannya sama sebelum kedepan. Nah itu untuk pembelajaran daring ya Pak. Sekarang untuk pembelajaran di kelas sendiri bagaimana nih Pak? Nah untuk pembelajaran di kelas, jadi ternyata apa ya, banyak sekali dirasakan pada diri saya pribadi. Ternyata setelah ikut pendidikan guru penggerak dan sebelumnya ternyata banyak apa ya namanya ya, banyak Ilmu baru lah ya. ilmu baru, dan ternyata apa yang saya sudah lakukan itu ternyata masih apa ya, belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang filosofi bagaimana itu pada anak. Dan saya berharap ya harapan ke depan itu terutama di pembelajaran di kelas nanti saya juga akan menerapkan bagaimana kita berkolaborasi dengan jadi kemudian membuat kesepakatan, kemudian membuat jadwal, dan pokoknya yang intinya kita berpihak pada peserta didik Ya, melibatkan mereka melibatkan ya, mereka. sampai hanya gurunya saja yang aktif tapi murid juga aktif. Mungkin sekali-kali dicoba juga ada kolaborasi mungkin ya Pak, selain dengan guru dengan orang tua gitu ya bisa. Nah sekarang bagaimana dukungan yang diberikan kepala sekolah dan rekan-rekan guru selama Bapak melakukan pembelajaran? Adakah misalnya kasih pulsa atau adakah misalnya di sini saja kegiatannya atau gimana gitu? Barangkali ada akses internet di sekolahan gitu. Jadi dari kami sejawat kemudian kepala sekolah juga yang dalam tanda kutip yang pada awalnya sangat khawatir adanya guru yang guru penggerak kan, karena ya biar bagaimanapun pasti ada dari rekan sejawat dari kepala sekolah atau istilah sempurna atau apa. Ternyata setelah dilaksanakan rekan sejawat dan kepala sekolah sangat mendukung sekali. Apalagi ditambah di sekolah itu ada jaringan internet yang cukup stabil. Kalaupun di sekolah istilahnya ada gangguan, kadang kita bisa memakai kuota sendiri gitu kan. Atau juga kalau pas di rumah ya di rumah juga ada jaringan wifi, dan semua itu menurut saya sangat mendukung dalam kegiatan Pelajaran daring ya, pembelajaran daring ini. Nah tadi ya ada banyak ya istilahnya dukungan dari rekan-rekan sekolah dan mungkin keluarga juga ya Pak, Keluarga di rumah ya. Nah sekarang kita akan diskusikan tentang implementasi perubahan di ruang kelas sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan yang ingin saya tanyakan, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak pelajari, apa perubahan yang dilakukan Bapak ya di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang akan dilakukan? Yang akan dilakukan dan sedang proses kita itu tadi yang pertama itu berkolaborasi dengan peserta didik dalam menentukan semua kegiatan yang ada di dalam kelas dengan melibatkan semua peserta didik, baik itu membuat kesepakatan kelas, membuat jadwal kelas, membuat jadwal piket, membuat kegiatan apapun yang ada di dalam kelas. Kita berkolaborasi dengan peserta didik, melibatkan mereka tanpa harus kita kan itu mungkin yang sedang saya jalani proses jalannya kan.
Jadi sudah selaras ya Pak? Sudah selaras Sudah dengan selaras yang diharapkan IHD ya, Ki Hajar Dewantara itu. Kemudian apa saja pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Bapak melakukan perubahan tersebut? Apa saja nih pembelajaran? Jadi yang sangat apa ya, menonjol itu tentang ini ya, yang saya dapatkan itu kegiatan yang memang filosofi Ki Hajar Dewantara kan ada Inaso, Sinijurujo, Inaja, Mangun Kalso, yang itu benar-benar itu kita di dalam kelas itu harus sesuai yang disemboyankan oleh KHD. Dan dalam perjalanan sampai sekarang ini kita sedang berproses gitu itu, karena biar bagaimanapun kita sebagai pendidikan harus dari depan kita sebagai teladan, dari tengah kita sebagai teman, sebagai apa namanya motivasi, dan dari belakang sebagai penyupport yang dorongan itu kan. Dan semua itu kita sedang tahap proses gitu kan, walaupun sejatinya ya apa ya, belum sepenuhnya gitu. Tapi kita alhamdulillah selama sebulan ini sudah ada apa namanya yang pernah istilahnya sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara sedang kita laksanakan di lapangan, sedang berproses gitu. Nah sekarang mengenai sikap dan perilaku atau kebiasaan anak-anak zaman kita dulu sama dengan anak sekarang, apakah ada perbedaan sesuai tadi filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak ini ada kodrat alam dan kodrat zamannya gitu. Gimana nih pendapat Pak Mahfud? Ternyata kalau kita bandingkan antara anak-anak sekarang dengan anak-anak zaman dulu, mungkin apa ya, sangat beda sekali lah istilahnya. Kalau dulu memang anak-anak itu dengan teman, dengan guru apalagi itu sangat takut sekali. Tapi sekarang itu kemungkinan karena apa ya istilahnya, banyaknya informasi digital, kemudian banyaknya gadget juga, jadi anak-anak itu kayaknya apa ya istilahnya biasa dengan itu tuh masalah etika. Tapi dengan adanya kegiatan pendidikan berbagai ini, kita akan kembali diasah sebagai pendidik supaya anak tersebut walaupun beda zamannya, tapi kita arahkan sesuai zaman dan kodrat anak tersebut. Jadi kalau ditanya perbedaan ya sangat jauh, tapi kita akan terus berusaha supaya peserta didik kita itu sesuai kodrat dan zamannya, kita arahkan, kita bimbing agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh KHD gitu kan. Nah ini bagaimana ya respon peserta didik atas perubahan? Kan tadi Bapak sudah pernah melakukan misalnya kesepakatan kelas gitu. Respon dari peserta didik ini bagaimana gitu dengan yang Bapak lakukan tersebut? Ya ternyata anak-anak itu sangat menyukai, apalagi kalau kita di dalam proses itu melibatkan mereka dengan kadang kita membuat game, kadang kita membuat semacam ice breaking. Itu anak itu semakin apa ya, dikatakan semakin menyukai kelasnya, kemudian betah juga di pembelajaran di kelasnya. Jadi respon mereka itu sangat baik, kemudian sangat menyukai lah istilahnya. Apalagi kadang hal-hal baru ya anak-anak. Hal baru ya, itu kadang saya tuh seneng gitu. Kadang tuh kalau pas pertemuan pertama ada game seperti ice breaking, pertanyaan apa, kemudian di pertemuan kedua kita bikin lagi, kadang anak tuh merasa sangat senang gitu kan. Nah, apa saja hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki
selain tadi ya misalnya Pak Mapudin ada bikin kesepakatan kelas atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya? Untuk perbaikan pasti ada. Setiap kita punya kegiatan, punya inovasi baru, pembelajaran baru di kelas. Karena semua pembelajaran yang kita laksanakan, inovasi yang kita terapkan itu akan terus berkembang dan itu perlu ditingkatkan. Apalagi mungkin kayak anak-anak nanti juga tidak hanya kita belajar di kelas, kita bawa anak-anak ke halaman sekolah, ke lingkungan sekolah, itu juga yang mungkin akan saya terapkan nanti di Pembelajaran kelas, berikutnya ya. kelas, ya. Dan mungkin yang paling penting adalah seperti pembelajaran kita itu tidak hanya berpaku pada buku dan kapal, kita bisa berbeda dengan alam sekitar. Karena di sini kan mayoritas pertanian ya Pak. Iya. Nah, bisa diajak misalnya murid-muridnya ke luar kelas dengan ke sawah atau apa gitu ya, jadi seperti itu. Nah sekarang perubahan konkret yang telah dilakukan di kelas apakah sudah dituangkan dalam jurnal web sih Pak yang 2 mingguan? Untuk kegiatan atau perubahan yang terjadi di kelas di jurnal di minggu 1 dan 2 sedikit sudah dituangkan. Cuman karena kemarin kan 2 minggu kita libur ya Pak. Iya, Nah, kan jadi kita kan akan hasilnya mulai lagi di mungkin lebih banyak ya kan bulan depan ya Iya. berarti karena kan baru masuk lagi. Ya mudah-mudahan tadi ya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Mapudin tadi akan membuat mereka lebih senang lagi dengan semangat bersemangat lagi belajar. dalam belajar ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pak Mapudin. Ini kita bahas tentang pembuatan kerangka portofolio. Nah, yang ingin saya tanyakan, media atau platform apa yang Bapak gunakan dalam membuat portofolio, Pak? Baik, untuk kerangka portofolio yang saya gunakan itu medianya dengan Google Site, dan alhamdulillah itu arahan atau saya dibimbing langsung waktu orientasi loka oleh pengajar praktik Pak Digno, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah memahami dan sudah membuat tugas-tugas yang dikerjakan juga disimpan di Google Site. Baik, komponen apa saja Pak yang dituangkan dalam portofolio digital Pak Mapudin? Jadi Ya, di sini saya sudah membuat yaitu diantaranya ada beranda, kemudian ada profil, kemudian ada jurnal refleksi, ada portofolio calon guru penggerak, di dalamnya ada koneksi antar materi, kemudian ada lainnya, ada video CGP dan model pembelajaran. Sementara itu yang komponen-komponen. Jadi intinya Pak Mapudin sudah punya dan bisa diisi ya Pak. Ya. Nah, seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang Bapak buat? Nah, saya pengen lihat dulu. Bisa dibukakan Pak linknya. Nah, ini untuk beranda ya. Ada di situ sudah ada profil singkat ya. Kemudian saya boleh ke bawahin Pak. Nah, di situ ada jurnal refleksi ya Pak. Nah, kemudian apa lagi Pak? Untuk penempatan mungkin ya masih kurang. Masih nanti berarti Belajar. Nanti portofolio untuk yang jurnal 2 mingguan bisa ke sini nanti Pak, ke jurnal belum dibuat ya Pak ininya linknya. Jadi khusus nanti dibuat aja misalnya khusus untuk jurnal 2 mingguan gitu ya. Dibuat nanti dipindahkan aja yang ininya ke jurnal 2 mingguan gitu.
Tapi ada kendala gak Pak dalam pembuatan Google Site ini atau portofolio digital ini Pak? Jadi ya ada sedikit apa namanya kendala ya. Awalnya ya tadi masalah kita membuat apa istilahnya penempatan seperti membuat garis pembatas dan lainnya, itu kadang kita tuh masih bingung gitu kan. Kalau kita tidak dibimbing ya mungkin agak-agak lama gitu kan, mungkin itu kendalanya. Tapi walaupun ada kendala, tapi tetap kita belajar terus sampai ya akhirnya menemukan sendiri walaupun kadang ada juga kendala, kadang pas lagi kita buat jaringannya error gitu kan. Nah, itu mungkin. Terus kadang udah buat mungkin lupa publikasikan. Nah, itu kadang kita lihat perasaan saya sudah isi buat, tapi dilihat ini belum ternyata ya tadi belum lupa publikasikan. Publikasi itu kadang. Tapi secara keseluruhan ini punya Pak Mahpudin terus terang aja udah keren ya, karena sudah diisi dengan ada tulisan, ada foto dan ada video juga ya di situ. Alhamdulillah. Ya, jadi artinya masih belajar yang pernah dijelaskan mungkin waktu di kelas itu sudah diterapkan oleh Pak Mahpudin dan hasilnya terus terang ini keren gitu ya. Google Site Pak Mahpudin ini udah keren. Ya, nah, nanti rencananya Pak, selain kan kita tentang portofolio digital ini kan digunakan untuk menyimpan file-file atau menyimpan aktivitas kita ya selama kegiatan CGP. Kedepannya nih Pak, ini kan baru satu modul ya kita satu. Iya. Ini mau diisi apa lagi gitu? Ya kemungkinan untuk kedepannya mungkin ya tidak hanya kegiatan CGP, tapi mungkin kegiatan kita di sekolah, kegiatan anak-anak, mungkin kita supaya lebih aman tadi kita simpannya di Google Site di sini, tapi mungkin di tempat lain seperti Google Drive juga atau apa, itu rencananya akan ditempatkan di situ ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan selain untuk kepentingan Pak Mahpudin sendiri, bisa juga untuk sekolah ya. Ya. Nah sekarang Pak Mahpudin kita karena alhamdulillah Pak Mahpudin sudah punya portofolio digitalnya, jadi kita nggak terlalu lama ya untuk bahas-bahas itu. Nah kita akan lihat peta posisi diri dan rencana pengembangan diri di dalam kompetensi guru penggerak. Sambil kita lihat lagi Pak. Nah, bisa dilihat lagi kompetensi diri. Nah, untuk yang pertama, Pak, kompetensi apa yang sudah baik menurut Pak Mahpudin dan jelaskan apa alasannya, Pak? Jadi yang pertama kompetensi yang sudah saya rasakan sudah baik. Jadi sedikit saya tuh harapannya menjadi agen perubahan di tempat kerja, baik jadi maupun guru yang lain termasuk pejabat, itu sudah ada kenampakan itu kan, istilahnya kita sebagai agen perubahan itu sudah kita praktikan di anak-anak, kemudian ke akan sejawat atau ke warga sekolah yang ada di sekolah kami itu. Jadi kolaborasi sudah jalan itu kan. Terus apalagi Pak, kompetensi apalagi yang kemudian Pak Mahpudin sendiri udah baik ya, gitu. Yang masalah kepemimpinan di pelajaran. Nah, jadi apa yang namanya di dalam kelas itu kan kita sudah mulai sebagai seorang pendidik sudah menjadi tauladan bagi anak-anak didik di kelas itu kan. Apa sih buktinya di saat kita belajar anak-anak sudah meniru apa yang kita kerjakan dalam kelas itu kan, hal-hal yang positif tentunya gitu kan. Kemudian kompetensi apa? Kan setiap orang tuh ada kelebihan, ada kekurangan ya Pak. Kompetensi apa yang perlu ditingkatkan oleh Pak Mahpudin sendiri dan jelaskan alasannya.
mungkin untuk kompetensi yang perlu ditingkatkan terus terang ya. Jadi mungkin bagi saya pribadi untuk tampil di di halayak ramai atau apa namanya istilahnya Forum lah gitu forum ya. itu kan mungkin itu yang masih perlu ditingkatkan istilahnya apa ya, kepercayaan diri mungkin Iya, itu yang kepercayaan perlu dirinya, ya. ditingkatkan itu, karena jujur kalau di halayak ramai itu masih agak-agak sedikit Grogi grogi gitu ya. Iya Pak. Berarti ya namanya juga manusia ya Pak, Ah, nggak ada yang sempurna gitu ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, setelah Bapak mengetahui ya ada kelebihan, ada kekurangan, kira-kira apakah ada perubahan rencana ya, misalnya yang sudah diterapkan tadi yang Bapak sebutkan, apakah akan berubah atau sesuai rencana dulu aja? Mungkin karena ini rencana, Ya. ada rencana kadang waktu menyusun itu Waktu berjalan ya ada perubahan ada, gitu ya. ada istilah, ada yang direncanakan tapi belum tertuang gitu Nah, kan, mungkin betul. ya itu kemungkinan ya apa yang direncanakan banyak perubahan yang terjadi berjalannya waktu aja itu ya. kan, iya. Jadi ada tapi berarti Pak Mahpudin sesuaikan dulu rencana ini, iya. tapi kalaupun ada yang belum sesuai, Iya, di kita akan ada perubahan ya. gitu kan. Baik Pak Mahpudin ya, karena tadi ya Pak Mahpudin portofolio digitalnya sudah bagus, kemudian ini juga masalah rencana pengembangan dirinya sudah sesuai. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Nah sekarang di bagian akhir ini kita refleksi ya Pak. Apa pembelajaran atau ide Bapak yang didapatkan setelah pendampingan ini? Apa nih Pak? Pendapat atau pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari pendampingan kali ini? Gitu. Jadi pembelajaran yang saya dapatkan pada hari ini, pendampingan individu hari ini itu, jadi saya mendapatkan apa istilahnya motivasi yang sangat positif dari Pak Dibno, terutama tentang pembelajaran di kelas, kemudian tentang pembelajaran di LMS di daring itu kan, kemudian juga tentang rencana dan harapan-harapan kita ke depan itu kita harus sesuaikan. Kemudian kalaupun memang ya ada kendala dan ada hambatan, mungkin bisa mencari solusi yang baik, yang tepat, dengan tetap kita berkolaborasi dengan sejawat, dengan keluarga juga, dengan kalau di sekolah dengan wali sekolah. Mungkin. Jadi banyak hal-hal yang saya dapatkan pada kesempatan hari ini. Saya sangat terima kasih sekali kepada Pak Dibno sebagai pengajar praktik saya. Dengan kegiatan ini mungkin menjadi sebuah pemicu bagi saya untuk kedepannya dalam melaksanakan kegiatan CGP angkatan 11 ini. Menurut Pak Pudin ya, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan individu ini untuk kedepannya gitu Pak? Mungkin ada sedikit keinginan ya, jadi di saat nanti kedepannya mungkin hal-hal yang memang dirasa pada diri saya seorang CGP perlu diperbaiki menurut Bapak ya, harus dikatakan lah, biar kita itu kekurangannya yang lebih tahu, dan sebagai perubahan juga nanti ke depannya gitu kan, biar nanti saya di lapangan, di kegiatan pembelajaran di sekolah itu bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan dari KHD gitu kan. Tapi secara keseluruhan Pak, saya mengapresiasi Pak kehadirannya Pak Mahpudin dalam kegiatan elaborasi pemahaman, kemudian demonstrasi kontekstual. Pokoknya yang kegiatan daring saya mengapresiasi
Pak Mahpudin datang atau masuk tepat waktu gitu. Karena saya juga ada datanya gitu ya. Ada yang datangnya terlambat, tapi ya memang kadang manusia itu kan ada halangan ya Pak. Iya. Tidak saja mungkin belum bisa masuk karena kadang jaringan, kadang juga mungkin sedang di perjalanan, tapi saya perhatikan Pak Mahpudin datang tepat waktu, walaupun kemarin sempat waktu ngantar anak ya, muncul itu ya. Itu. Nah itu tapi saya akui bahwa keinginan untuk bisa bergabung walaupun dalam kondisi yang kayaknya agak sulit ya Pak ya. Iya, kan. Yang namanya di perjalanan kita nggak bisa konsentrasi lah gitu ya. Tapi ikut dalam kegiatan itu. Saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Kemudian Pak Mahpudin juga ilmu yang didapatkan kemudian sudah sebagian dibagikan kepada rekan-rekannya. Mungkin kedepannya sudah dapat dimanfaatkan oleh mereka. Insya Allah. Mudah-mudahan mereka juga tertarik untuk mengikuti kegiatan CGP ya Pak. Semakin baik atau semakin banyak guru-guru yang ikut CGP, maka mungkin sekolah ini akan jadi itu. perubahan untuk sekolah ini, untuk anak-anak atau peserta didik ini akan lebih baik lagi. Nah, menurut Pak Mahpudin ya, ini yang pertanyaan terakhir, mungkin jika ada hal-hal terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, mungkin ada catatan apa yang mungkin jadi penyebab atau penghalang dari kegiatan yang online ya, terutama misalnya dengan fasilitator, apakah saya Pak ada keberatan di waktu-waktunya, itu bisa sampaikan saja ke kami gitu. Untuk sementara ini kegiatan yang sifatnya online ya, virtual itu kan, saya rasa itu masih apa ya, masih bisa diikuti sesuai itu kan, karena tadi waktunya tidak apa namanya ya, kan kadang kan ada waktu yang dilaksanakan di waktu malam sampai waktu istirahat. Cuman sementara ini yang saya rasakan di kegiatan ini 1 bulan ini, kayaknya untuk kegiatan virtual itu masih wajar lah, masih bisa diikuti ya. Walaupun tadi ada hal sedikit tentang kegiatan lainnya, tapi tetap masih bisa dilaksanakan, diikuti gitu kan. Jadi sementara belum ada kendala yang berarti ya Pak Mahpudin ya. Ya baik Pak Mahpudin, mungkin ini pendampingan pertama saya dengan Pak Mahpudin. Saya sebagai pengajar praktik, mohon maaf kalau ada kesalahan selama saya mengadakan pendampingan ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubno.